Kalian jangan sembarangan pakai toner, harus pastiin dulu pH-nya tuh tepat. Karena kalau pH kulit udah nggak seimbang, itu efeknya bisa muncul masalah kulit. Ini aku mau tes di toner yang lately lagi aku suka pakai. Ini dari Azarin, dan ternyata pH-nya itu pas di 4,5 sampai 5. Aku punya 3 varian tonernya Azarin. Biasanya aku pakai yang multi acids glowing toner setiap pagi. Ini tuh kandungannya vitamin C, jadi fokusnya untuk mencerahkan. Kalau malam aku pakainya yang hydrating toner, biar kulit itu nggak kering semalaman. Dan 2 kali seminggu aku pakai exfoliating toner untuk ngebersihin sel-sel kulit mati. Ini aman juga kalau misalnya kalian mau pakainya tiap hari. Azarin tuh juga punya varian lain, jadi bisa disesuaikan aja sama kebutuhan kulit kalian. Jadi daripada bingung cari toner yang pH-nya pas, mending cobain Azarin aja. Kalian tim sunscreen stick atau sunscreen gel? Aku lagi pakai sunscreen gel dari Izentri, produk Korea. As always pakai 2 ruas jari. Aku udah 2 minggu pakai ini nonstop. Enak banget, dia penyerapannya bagus dan bikin glowing. Karena aku dry skin, jadi aku suka banget sama yang gel ini. Dia super moisturizing. Nih kalian lihat sendiri nyerapnya bener-bener secepet itu. Dan enak banget juga untuk base makeup. Ngeblend complexion juga lebih cepet dan lebih nempel. Tapi ya kalian harus ngeblendnya dengan jari. Nah berbeda dengan sunscreen stick mereka, aku pakai ini untuk touch up sunscreen di atas makeup juga aman, karena canggihnya mereka tuh nggak gerakin makeup aku sama sekali. Dan plus poinnya lagi, kalian nggak usah ratain ini pakai jari. Tapi ini less hydrating ya menurut aku. Ini tuh rasanya kayak nggak pakai apa-apa, kok bisa ya? Green tea toner dari mereka juga aku suka, calming and moisturizing juga. Bagus banget juga dipakai waktu kulit kamu lagi iritasi. Tiga-tiganya bagus, aku approve. Bye. Penemuan aku di tahun ini adalah facial cleanser yang bentuknya busa kayak gini. Yang punya permasalahan kulit berminyak, berjerawat, komedo, pori-pori, bahkan kusam, ini wajib banget sih dicoba. Skin concern aku sendiri itu di kusam dan juga komedo yang berlebih. Ini sesuai sama namanya, Focal Skin Porifying Bubble Cleanser. Teksturnya gel, cara pakainya gampang banget, tinggal diusap-usap aja ke wajah, tunggu 2-5 menit sampai busanya keluar. Perbedaan dengan cleansing pada umumnya, molekul busa lebih besar, jadi agak susah masuk ke dalam pori-pori. Sehingga yang keangkat tuh cuma sebagian kecil kotoran dari pori-pori. Nah, kalau Focal Skin ini mengandung APJ surfactant yang akan berbusa setelah masuk ke dalam pori-pori, jadi lebih efektif mengangkat kotoran sampai dalam pori-pori. Setelah berbusa bisa ditambahkan sedikit air lalu digosok dengan cara memutar begini. Jujur ini muka aku jauh lebih bersih, guys, kalian harus cobain juga. Aplikatornya metal, terus kok dipakai kayak dingin-dingin gitu. Produk baru dari SK, mereka baru aja ngeluarin concealer sama eye corrector. Gila, ini banyak banget shade-nya. Ada 12 warna. Gue bakal pakai eye tint corrector-nya dulu. Ini yang light medium. Wow, aplikatornya metal. Terus kok dipakai kayak dingin-dingin gitu. Cair banget, gampang di blend. Berasanya juga lembab banget karena dia udah ada kandungan skincare-nya. Ini efek mencerahkannya kelihatan banget sih. Before, after, kelihatan banget yang ini tuh jauh lebih cerah. Mata pandanya jadi hilang. Jujur nih karena dingin-dingin gitu jadi enak banget buat di puff bawah mata. Sebenarnya kayak gini aja udah oke banget karena kantong matanya udah kayak jauh lebih cerah. Ini kan masih kelihatan dikit, kalau mau lebih nutup ya pasti harus pakai concealer. Ini yang shade milkshake. Ini sama di sini. Ini berasanya jauh lebih cair dan berasanya juga lebih hydrating. Ini concealernya gampang banget di blend. Ini gue bakal coba buat spot conceal nih, kan ada jerawat, terus gue masih ada urat-urat muka. Ini blendnya bener-bener effortless. Ini ringan banget sih, parah di kulit tuh berasanya enteng banget. Buat coveragenya ini medium sih, karena nggak gitu nutup warna kemerahannya, cuma udah nggak semerah sebelum dipakein concealer. Di bagian pipi, warnanya tuh jauh lebih merata, tapi urat-urat mukanya ini masih kelihatan. Ini concealernya bagus banget buat daily makeup. Soalnya dia tuh kayak masih bisa mempertahankan glow-nya di kulit. Jadi kulit tuh nggak kelihatan makeup banget, kelihatannya kayak aslinya udah begini. Ini nggak bakal gue set pakai bedak, gue bakal coba wear test. Sekarang jam 10, hasilnya kayak gini. Oke, jadi ini jam 10 malam dan gue udah pakai concealernya selama 12 jam. Yang gue bisa lihat itu daerah sini sama sini, yang daerah-daerah berminyak itu udah mulai kepisah. Jadi kayaknya ini kalau buat yang oily harus di set pakai bedak. Tapi di bawah mata ini bagus banget nih. Gak nge-crack, gak bikin nge-crease atau cakey sama sekali. Cuma kalau oily skin emang harus di set pakai bedak. Overall ini concealer hydrating paling enak yang pernah gue coba. Ringan banget di kulit dan gak kelihatan makeup banget. Kayak ini bakal jadi concealer andalan gue sekarang.
Coba ya, menurut kalian umur berapa yang cocok untuk mulai skincarean? Menurut aku pribadi di usia 12 tahun tuh udah bisa coba pakai skincare. Tapi harus diperhatiin banget ingredientsnya karena nggak semua ingredients itu cocok untuk di kulit remaja. Aku ambil contoh dari adik aku aja, dia umurnya 12 tahun. Skin concern dia sebenarnya nggak macem-macem, cuma kayak beruntusan dan kusam. Jadi aku udah mulai kenalin dia sama yang namanya basic skincare. Ternyata kebiasaan sesimpel itu aja bisa nyembuhin dia dari beruntusan dan kusamnya. Kesimpulannya, ngenalin skincare dari usia yang muda itu justru mempermudah kita untuk merawat kulit kita di usia tua nanti. Karena jujur untuk aku sekarang yang usianya 25 tahun, skin concern aku tuh jauh lebih banyak kayak berjerawat, kusam, dark spot, dan lain-lain. Tapi aku seneng sih karena aku lagi pakai combo ini dan mereka berdua ini bener-bener ampuh banget buat kulit aku. Aku pakai ini simple, retinol di malam hari dan vitamin C di pagi hari. Karena dua kandungan itu tuh sebenarnya gong banget tapi susah untuk nemuin yang kandungannya cocok. Pertama vitamin C banyak banget produk yang udah aku beli malah nggak kepake karena aku nggak cocok. So far tapi dua ini yang paling aman buat aku nih, dua-duanya dari Kiehl's. Untuk retinolnya dia itu pakai microdosing jadi aman untuk yang kulitnya tuh sensitif. Bahkan dia bisa dipakai sehari 2 kali saking amannya. Dan vitamin C-nya ini tuh pakai activated vitamin C, itu tuh turunannya vitamin C. Jadi vitamin C itu lebih gentle. Oke, aku bahas di retinolnya dulu ya. Aman untuk dipakai pemula, tapi bisa dicoba itu bertahap ya. Untuk pemula tuh bisa 2-3 kali dalam seminggu. Baru nanti kalau kulitnya udah beradaptasi bisa dipakai tiap hari. Sebenarnya kalau ini aku udah pakai udah lama, bahkan tuh lihat, ini udah habis. Makanya aku beli yang baru. Efeknya di aku tuh kelihatan banget, dia ngebantu bikin kulit tuh jadi kelihatan lebih sehat, lebih kenyal. Dan semua juga udah tahu lah ya, retinol tuh bagus untuk bikin kulit jadi kelihatan lebih muda. Ini ya, satu pump aja tuh udah cukup banget dipakai buat seluruh muka. Untuk serum vitamin C-nya nggak usah diraguin karena dia aja itu serum nomor 1 pencerah di Kiehl's. Tapi nggak heran sih karena dia beneran ngebantu untuk bikin kulit aku tuh jadi lebih cerah. Pemakaian 1-2 minggu aja tuh udah kelihatan, apalagi kalau misalkan dipakai jauh lebih rutin. Itu juga ngebantu untuk ngeratain warna kulit. Bikin kulit tuh jadi kinclong kayak glass skin gitu loh. Dua produk ini aku komboin, so far hasilnya bagus banget buat di kulit aku. Mending kalian cobain deh. Hey guys, temenin aku keramas hari ini yuk. By the way, aku concern banget nih sama kerontokan rambut aku dan juga banyak perawatan yang aku lakuin. Dan jujur susah banget sih cari produk perawatan yang cocok. Tapi semenjak aku tahu perawatan rambut ini, hair treatment aku tuh bisa jadi lebih lengkap. Yang pertama ada Kundal Hair Loss Relief Shampoo. Ini shampoo terenak sedunia sih guys. Karena dia tuh ada cooling sensation yang kerasa banget, bikin kulit kepala tuh jadi lebih adem dan lebih fresh. Udah gitu kalau habis keramas tuh kerasa bersih banget sih. Karena dia mengandung surfactant yang berbahan dasar tumbuhan dan memberikan nutrisi ke kulit kepala kita dengan ekstrak barley hijau. Terus lanjut ada Kundal Hair Loss Relief Treatment yang mengandung 11.000 ppm of fermented barley yeast dan bisa menutrisi rambut dengan ekstra hop dan bioton. FYI, wangi khas Kundal ini tuh enak banget guys, very unique karena diracik langsung oleh ahli perfume profesional. Rambut aku langsung lembut banget guys setelah keramas. Setelah itu aku ngeringin rambut aku seperti biasa dan menurut aku ini rangkaian hair treatment yang paling efek untuk ngurangin rambut rontok di aku. Paling seneng kalau kulit aku lagi kelihatan kayak gini. Padahal biasanya super kering. Tadi aku cuma pakai satu produk biar bouncy kayak gitu. Ini dia first local product with Relipedium. Local skincare kesayangan aku baru aja keluarin moisturizer baru. Mereka pakai special ingredients Relipedium yang bagus banget untuk skin barrier. Dan juga ada True Active Acne Fighter. Jadi cocok juga buat samarin bekas jerawat dan cegah jerawat baru. Yang aku suka banget juga dari moisturizer ini, teksturnya tuh gel. Dan oh my god, kulit aku tuh bener-bener kayak minum. Karena tuh dia cepet banget ngeresepnya, tapi bikin kulit aku jadi glowy and bouncy kayak gini. Udah gak usah ditanya lagi, ini bagus banget. Apalagi buat kalian yang acne prone. Jujur gue berani bilang kalau nggak ada brand yang sama bahannya kayak gini. Cuma dia doang yang punya bahan polycotton tuh yang beda. Jujur awalnya aku tuh musuhan banget sama yang namanya hijab polycotton. Tapi karena sekarang aku udah nemuin hijab polycotton yang enak, jadi sekarang aku malah jadi bestie gitu sama hijab polycotton. Di pikiran kalian kayak enggak, hijab polycotton tuh sama aja. Stop. Kalau mau kayak gitu kalian cobain dulu brand ini, kalian baru bisa ngomong kalau ini tuh sama kayak brand lain. Oh, dia langsung membentuk begitu saja dan langsung nempel di kepala. Paling penting adalah dia bersahabat dengan muka saya yang super bulat gitu tuh. Dia jadi kayak nggak bikin gelembung di atas yang gede gitu, jadi bikin mukanya tuh kelihatan kotak. Sebenarnya kayak orang-orang udah pada tahu sih brand ini, dia tuh punya It's Mostly, plan hijab punya It's Mostly, sumpah dia tuh emang bagus banget, sebagus itu. Jujur gue berani bilang kalau nggak ada brand yang sama bahannya kayak gini, cuma dia doang yang punya bahan polycotton tuh yang beda. Tuh dia sekarang udah nggak musuhan lagi sama polycotton karena emang udah bersahabat banget sama polycotton dari It's Mostly ini. Tapi kalau misalnya kalian mau nantangin gue buat cari bahan polycotton dari brand lain yang sama persis kayak gini, kalian boleh komen, sebutin aja brand apa, nanti gue beli. Mari kita buktikan apakah memang ada yang sama atau dia doang yang punya.
Ternyata rambut itu juga bisa aging guys, bukan cuman muka aja. Jadi kalau kalian sering terpapar sinar UV dan nge-styling rambut dengan panas, itu yang bikin rambut itu aging, jadi kering, kusam, patah. Jadi tipsnya adalah pas kalian habis keramas, kalau udah mulai setengah kering, wajib dipakein hair vitamin dulu ya. Ini aku pakai Ellipse Hair Vitamin with Marcan Oil. Ini tuh aku pakai yang warna pink, jadi emang dia buat nge-treat rambut yang kering dan kusam. Pakainya itu pas masih setengah basah, supaya dia bener-bener bisa nyerap sampai ke setiap helaian rambut kita guys. Jadi tenang aja ya, karena dia nggak bakalan lepek ataupun lengket walaupun dia pakai Marcan Oil. Yang justru itu bagus banget loh karena banyak antioksidan, jadi itu bisa ngatasin rambut kering, kusam ataupun patah. Ini tuh rambut beneran langsung kerasa lembut banget. Udah ada UV and heat protectant-nya, jadi aman lah kalau kena panas-panas. Satu hacks lagi dari aku, kalau kalian udah selesai styling, ditambahin aja lagi 1 kapsul supaya kelihatan lebih shiny, wangi, lembut, shiny, pokoknya best deh. Kalau boleh jujur, gue tuh masih nggak bisa move on dari Hex Mask ini. Oke, jadi minggu ini tuh kayak banyak banget kondangan, kayak bener-bener banyak banget. Pasti dong, gue tuh pengen makeupnya tuh awet dari pagi sampai malam. Jadilah gue bikin matte. Cuman masalahnya kulit gue tuh kayak jadi kering banget gitu loh. Pernah nggak kalian tuh kalau kulitnya lagi kering banget terus makeupan, yang ada apa? Kayak patchy gitu kan, terus gampang banget longsor. Dengan pakai Hex Mask ini tuh bener-bener ngasih lembab dari dalam. Gak percaya? Gimana kalau kita tes pakai kapas, kita ilangin? Oke, kita coba tes ya. Tuh. Lihat ya, ini naknya nggak main-main loh. Tapi dia... Terus ini tuh enaknya, dia tuh teksturnya gel to cream. Dia tuh nggak bikin kayak di kulit gue yang oily skin. Ini tuh kayak berat gitu loh. Rasanya tuh kayak kalian pakai sheet mask. Udah gitu. Soalnya dia tuh ada 5% niacinamide-nya kan. Jadinya tuh ada kontrol minyaknya juga. Aduh. Kataku kalau kalian tuh belum pernah cobain Hex ini tuh kalian jadi orang-orang yang merugi. Nih, gue OTW di hari ketiga jadi cobain.